محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهير بن مالك بن ناظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاد بن أدنان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهير بن مالك بن ناظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان. Ketika Allah Ta'ala hendak menjelmakan hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memindahkan tempat nur tersebut kepada Sayyidah Aminah yang suci, dan diumumkan ke seluruh penjuru langit dan bumi bahwa nurnya telah dikandung ibunya. Angin-angin sepoi semilir bertiup, maka seluruh makhluk senantiasa rindu dan berharap dengan kelahirannya. Dan bumi yang telah bertahun-tahun gersang mulai tumbuh tanamannya menjadi bumi yang sangat subur. Buah-buahan segera menjadi masik, cabang dan dahannya melengkung dan merendah, memudahkan pemetik untuk memetiknya. Dan seluruh singgasana kerajaan bergoncang dan berhala-berhala pun terjungkal berantakan. Tetapi orang-orang cerdik dan pandai yang telah mengerti tentang kehadiran Nabi akhir zaman dari kitab-kitab yang terdahulu bertekun menceritakan kebaikan sifat-sifat Nabi ini. Ketika Aminah sedang tidur, ia bermimpi. Ada suara yang berkata, "Wahai Aminah, sesungguhnya engkau telah mengandung penghulu umat manusia seluruh dunia dan sebaik-baik makhluk. Bila engkau telah melahirkannya, berilah ia nama Muhammad, karena kelak ia akan terpuji." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di dalam kandungan ibundanya, yaitu Siti Aminah binti Khuwailid, pada waktu itu usia kandungan ibunya baru beranjak 2 bulan. Meninggallah ayahandanya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebelum Abdullah meninggal, ia melakukan perjalanan menuju saudara-saudara ibunya, Bani Adi dari suku Najjar. Di sanalah Abdullah tinggal selama 1 bulan. Beliau tinggal di sana dalam keadaan sakit yang cukup parah. Ketika beliau sudah cukup sempurna 9 bulan dalam kandungan dan sudah waktunya beliau lahir, maka pada malam itu Siti Asia dan Siti Maryam beserta para pengiringnya yang terdiri dari bidadari-bidadari surga mengunjungi rumah Aminah. Dan tak lama kemudian lahirlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cahaya yang cemerlang sehingga memenuhi seluruh angkasa raya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Nabi Muhammad SAW lahir dalam posisi telungkup dengan meletakkan dua belah tangannya di permukaan bumi dan mengangkat kepalanya menengadah ke langit yang tinggi. Ini merupakan suatu lambang keagungan dan ketinggian martabatnya dan menunjukkan kepada ketinggian derajatnya melebihi seluruh manusia. Bahwasanya beliau adalah kekasih Allah yang bagus watak dan budi pekertinya. Dan ibunya memanggil Abdul Muthalib yang ketika itu sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Lalu dia segera menghadap dan melihatnya dengan rasa hati yang bergembira. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawanya masuk ke dalam Ka'bah seraya memanjatkan doa dengan niat hati yang setulusnya. Dan dia lalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas anugerah yang baru diterimanya itu. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah bersih, sudah dihitan, dan sudah putus pusarnya dengan kekuasaan Allah. Harum wangi bau kasturi dan bercelak dua belah matanya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadilah berbagai hal yang luar biasa dan keanehan-keanehan yang bersifat gaib sebagai pertanda ketetapan kenabiannya dan pemberitahuan bahwa beliau adalah sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu langit ditingkatkannya penjagaannya dan semua pendurhaka, pengacau dari makhluk-makhluk halus bangsa jin dan setan diusir dari langit. Bintang-bintang berapi menghantam setan-setan yang memaksakan diri hendak naik ke atas. Dan bersamaan dengan itu keluarlah cahaya yang menerangi gedung-gedung bertingkat di negeri Syam, sehingga seluruh penduduk Mekah dapat menyaksikannya. Seluruh istana di kerajaan Kisra luluh-lantah berantakan yang telah dibangun dan ditinggikan oleh Anushirwan. 14 menara yang menjulang ke angkasa runtuh berantakan. Hancurlah kemaharajaan Kaisar karena tergoncang dan kejadian besar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua api pemujaan di seluruh tanah jajahan Persia padam seketika karena terbitnya purnama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersinar terang. Adapun tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah disebut tempat yang terkenal dengan nama Kampung Iros di kota Mekah, yaitu kota yang kayunya haram ditebang dan rumputnya haram untuk dicabut. Mengenai tahun, bulan, dan hari kelahiran Rasulullah,
masih belum disepakati oleh ulama ahli riwayat. Akan tetapi, menurut qaul atau pendapat yang paling kuat adalah sebelum subuh dan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, yang pada tahun itu Allah menghalau pasukan gajah Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah dan tanah Mekah. Disusui oleh ibunya dalam waktu beberapa hari. Lalu beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Beliau disusui oleh Suwaibah yang bersamaan dengan menyusui anaknya sendiri yang bernama Masruh dan Abu Salamah. Sedangkan sebelumnya dia itu pernah menyusui Hamzah yang menjadi pembela agama Allah. Dan beliau Muhammad SAW ketika di Madinah selalu mengirimkan barang hadiah dan barang pakaian kepada Suwaibah. Ia bergembira sekali menerimanya hingga akhir hayat Suwaibah. Beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah adalah orang yang sangat miskin. Oleh karena kemiskinannya, tidak ada seorang pun yang mau menyusui kepada beliau. Namun, setelah beliau menyusui Nabi Muhammad SAW, kehidupannya berubah menjadi lapang. Halimah Sa'diyah menjadi orang yang kaya raya setelah hidup dalam kemiskinannya. Unta, kambing, hewan ternak lainnya menjadi gemuk, dan segala mara bahaya yang berada di sekeliling Halimah Sa'diyah hilang darinya. Kemudian Halimah Sa'diyah menjadi orang yang kaya raya dan terpuji. Pertumbuhan Nabi Muhammad SAW dalam 1 bulan sama dengan usia 3 bulan anak-anak biasa. Hal ini tidak luput dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat usia 3 bulan, beliau sudah dapat berdiri tegak. Usia 5 bulan sudah pandai berjalan sendiri, dan sesudah usia 9 bulan beliau dapat berbicara dengan fasih. Dan suatu ketika beliau didatangi 2 malaikat yang membelah dadanya dan membuang darah-darah hitamnya dan menghilangkan tempat syaitan bersemayam dan membasuhnya dengan es. Seterusnya diisi dengan hikmah dan rahasia-rahasia iman. Kemudian mengaturkannya kembali seperti semula, lalu dicap dengan tanda kenabian. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditimbang dan dibandingkan hasilnya. Ternyata berat keluhurannya dapat melebihi 1000 orang pilihan dari umatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 4 tahun. Beliau dibawa oleh ibunya menuju kota Madinah. Akan tetapi ketika dalam perjalanan pulang, ibunya wafat meninggalkannya, yaitu di kota Abwa atau kota Hajun. Kemudian Ummu Aiman al-Habasyiyah membawa beliau dan menyerahkannya kepada kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib menerima beliau dengan penuh kasih sayang dan dijaga keluhuran kepribadian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, Inna libni hadha sya'nan aziman fabakhin limau waqarahu wawala. Sesungguhnya cucuku ini memegang urusan yang sangat besar. Sungguh sangat beruntung sekali orang-orang yang mau memuliakan dan mengasihinya. Kemudian setiap kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semasa kecilnya tidak pernah mengeluh rasa lapar dan juga dahaga haus kepada orang lain. Dan sering sekali di pagi hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya meminum air zam-zam saja, karena menurut beliau itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian kakeknya Abdul Muttalib wafat meninggalkannya dan diserahkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib menerimanya dengan penuh sukacita dan juga semangat, dan memperlakukannya selalu mendahulukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada dirinya dan juga anak-anaknya, dan mendidik beliau. Nabi Muhammad saat berusia 12 tahun diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Di sana mereka bertemu dengan pendeta Bukhairah. Pendeta Bukhairah langsung mengenali Nabi Muhammad karena sifat kenabiannya. Dan pendeta Bukhairah berkata, "Aku yakin dia adalah pemimpin seluruh alam, utusannya Allah dan nabinya Allah." Lalu pohon dan batu pun sujud kepadanya. Padahal
Keduanya tidak bersujud kecuali kepada Nabi yang hanya kembali kepada Allah. Berusia 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah. Lalu, ketika beliau mencapai usia 35 tahun, suku Quraisy membangun kembali Ka'bah diakibatkan banjir di Mekah. Dan beliau mempersatukan bangsa dengan meletakkan Hajar Aswad di sorban beliau. Lalu, pada usia 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu di Gua Hiro dan diangkat menjadi Rasul. Kemudian, beliau berisra dan Mi'raj mendapat perintah sholat 5 waktu untuk umat Islam. Nabi Muhammad seorang yang sangat pemalu dan rendah hati, dan juga sangat mandiri, seperti mengesol sendalnya sendiri, menjahit pakaiannya sendiri, dan memerah kambingnya. Nabi melayani keluarganya dengan perilaku yang sangat baik, mencintai fakir dan miskin, dan duduk bersama mereka, menjenguk orang yang sakit di antara mereka, mengiringi jenazah mereka, tidak pernah menghina orang fakir, dan tidak membiarkannya fakir. Nabi selalu memberi salam kepada orang yang bertemu dengannya, selalu panjangkan sholat, dan pendekkan khutbah Jumat. Beliau simpati kepada orang-orang mulia, beliau hormati orang-orang utama, beliau bergurau tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar disukai Allah Ta'ala. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tersengal-sengal dan seluruh orang mulai menangis. Rasulullah berbisik dengan lemah, "Ummati, ummati, ummati." Lalu Rasulullah mengangkat telunjuknya dan mengatakan, "La ilaha illallah." Pada saat itu terpejamlah mata Rasulullah di pangkuan Siti Aisyah.